Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Agustina dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 21060175. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Fazlur Rahman dan cara kerja hermeneutika double movement dari pemikiran Fazlur Rahman. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan di daerah Hazara, Barat Laut Pakistan pada tanggal 21 Agustus 1919 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Shahab ad-Din. Fazlur Rahman ini beliau dibesarkan dalam lingkungan keluarga muslim yang sangat taat dalam beragama, yang mempraktekkan ajaran fundamental Islam seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Maka tidak heran jika Fazlur Rahman ini bisa menguasai teks Al-Quran di luar kepalanya pada usia 10 tahun, karena orang tuanya yang sangat berjasa dalam menanamkan dan membentuk kepribadiannya, yaitu ayah dan ibunya sendiri. Ayahnya Fazlur Rahman ini merupakan seorang alim yang bermazhab Hanafi, yang berlatar belakang pendidikannya yaitu dari Deoban, sebuah madrasah tradisional pada saat itu. Ketika Fazlur Rahman berusia 14 tahun, keluarganya hijrah ke Lahore, kota di mana di sana Fazlur Rahman menerima pendidikan modern. Pada tahun 1940 Masehi, beliau menyelesaikan sarjana muda dalam jurusan bahasa Arab di Universitas Punjab. Setelah itu, 2 tahun kemudian beliau memperoleh gelar Master of Art atau MA atau S2-nya dalam jurusan yang sama dan di universitas yang sama juga. Kemudian pada tahun 1946, beliau melanjutkan studi pada program doktornya di Universitas Oxford, Inggris. Pada program ini, Fazlur Rahman berkonsentrasi pada kajian filsafat Islam dan beliau menyelesaikan studi doktornya dalam jangka waktu 3 tahun dengan disertasi yang berjudul Avicenna's Psikologi, dan beliau meninggal pada tanggal 26 Juli 1988. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu pemikiran Fazlur Rahman atau cara kerja hermeneutika double movement Fazlur Rahman, yang dimana di sana dikatakan bahwa Al-Quran itu kita tidak bisa pahami secara atomistik, melainkan harus dipahami sebagai kesatu paduan yang terjalin satu sama lain sehingga menghasilkan makna yang tepat, makna yang pasti. Pemahaman yang seperti ini tuh kita tidak dapatkan dalam penafsiran klasik, karena para mufasir klasik itu terlalu lebih kepada bermain dengan kata-kata yang menyebabkan mereka terjebak dalam penafsiran literal tekstual. Bagi Fazlur Rahman, fenomena seperti ini terjadi karena ketidaktepatan dan ketidaksempurnaan alat-alat yang digunakan oleh atau metode yang digunakan oleh mufasir klasik. Kemudian Fazlur Rahman menawarkan suatu metode yang logis, kritis, dan komprehensif, yaitu hermeneutika double movement atau disebut dengan gerak ganda interpretasi. Adapun yang dimaksud dengan gerakan ganda itu adalah dimulai dari situasi sekarang ke masa Al-Quran diturunkan dan kembali lagi ke masa kini. Misalnya ada suatu fenomena di masa ini yang ingin ditafsirkan, maka Fazlur Rahman mengembalikan dulu ke masa di mana Al-Quran itu diturunkan. Kemudian setelah itu baru kembali lagi ke masa kini. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa double movement ini merupakan dua gerakan ganda. Jadi yang pertama, gerakan pertama itu bertolak dari situasi kontemporer menuju era Al-Quran diwahyukan, yang dalam pengertian bahwa perlu dipahami arti dan makna dari suatu dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan Al-Quran tersebut hadir sebagai jawabannya. Dengan kata lain,
memahami Al-Quran sebagai suatu totalitas di samping sebagai memahami Al-Quran sebagai suatu totalitas sebagai ajaran-ajaran spesifik yang merupakan respon terhadap situasi yang spesifik. Kemudian respon-respon itu digeneralisir, respon-respon yang spesifik itu digeneralisir lagi dan dinyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik yang berkaitan dengan latar belakang sosiohistoris dan rasiologis yang sering diungkapkan. Selama proses ini, perhatian harus diberikan pada arah ajaran Al-Quran sebagai suatu totalitas, sehingga setiap arti atau makna yang tertentu yang dipahami itu, setiap hukum yang dinyatakan dan setiap tujuan atau sasaran yang diformulasikan akan berkaitan dengan yang lainnya. Singkatnya, dalam gerakan pertama ini kajian diawali dari hal-hal yang spesifik dalam Al-Quran, kemudian menggali dan mensistematis prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya. Kemudian gerakan keduanya yaitu dari masa Al-Quran diturunkan atau setelah menemukan prinsip-prinsip umum pada masa Al-Quran diturunkan itu, kembali lagi ke masa sekarang. Maksudnya ajaran-ajaran atau prinsip yang bersifat umum tersebut harus ditumbuhkan dalam konteks sosiohistoris yang konkret di masa sekarang. Untuk itu perlu dikaji secara cermat lagi situasi sekarang dan dianalisa lagi unsur-unsurnya sehingga situasi tersebut dapat dinilai dan diubah sejauh yang dibutuhkan, serta ditetapkan prioritas-prioritas baru demi mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran secara baru pula. Nah, di gerakan kedua ini berfungsi juga untuk mengkoreksi hasil-hasil pemahaman penafsiran yang dilakukan pada gerakan yang pertama. Karena jika hasil-hasil pemahaman itu tidak bisa diterapkan pada masa sekarang, itu artinya telah terjadi kegagalan dalam menilai situasi sekarang dengan tepat, atau kegagalan dalam memahami Al-Quran, karena mustahil bahwa dalam tatanan secara spesifik itu masyarakat Arab di masa lampau tidak bisa direalisasikan dalam konteks sekarang. Ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan perbedaan dalam hal-hal yang spesifik dan yang ada pada situasi sekarang, yang mencakup baik perubahan aturan-aturan di masa lampau sehingga selaras dengan tuntutan situasi sekarang, atau sejauh ini tidak melanggar prinsip-prinsip umum di masa lampau maupun mengubah situasi sekarang. Jadi Fazlur Rahman ini meyakinkan bahwa apabila kedua momen gerakan ganda ini berhasil diwujudkan, niscaya perintah-perintah Al-Quran akan menjadi hidup dan lebih efektif kembali gitu. Oleh karena itu, kelancaran tugas yang pertama sangat bergantung pada kerja para sejarawan, sementara tugas yang kedua meskipun sangat memerlukan instrumentalitas para saintis sosial atau sosiolog dan antropolog demi menentukan orientasi efektif dan rekayasa etis, maka kerja para penganjur moral atau ulama lah yang diandalkan gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.